Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus masjid beserta jajarannya, Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang jamaah Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang besar tak dapat saya sebut gelar, yang kecil tak dapat saya sebut nama. Semoga kita yang hadir ini mendapatkan rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Allah Azza wa Jalla dengan memperbanyak syukur. Mudah-mudahan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum in azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur Allah tambahkan nikmat kepadanya, dan siapa yang ingkar azab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul santapan rohani Ramadan malam hari ini yaitu produk halal atau makanan halal. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kurang lebih sekitar 27 kali berkaitan dengan makanan halal. Yang lebih uniknya lagi, di dalam Al-Quran disebutkan antara halal bergandengan, yaitu dengan kata halal lagi baik. Jadi halalan thayyibah, halal lagi baik. Jadi betapa banyak Allah katakan dalam Al-Quran berkaitan dengan makanan halal. Tentu ketika banyaknya Allah sebutkan dalam Al-Quran tersebut, itu menunjukkan bahwa pentingnya makanan halal. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang halal itu Allah tetapkan, gariskan, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Itu semua ada dalam tuntunan Al-Quran maupun sunnah. Jadi jangan sampai yang haram kita halalkan, yang halal kita haramkan. Itu semua sudah ada koridor petunjuk dari syariat Islam. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya perintah agar kita memakan makanan yang halal. Itu di dalam Al-Qur'an ada yang memerintahkan kepada Nabi, ada yang memerintahkan kepada kita orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kullu min thayyibati ma, dan makanlah dari yang baik. Makanlah dari makanan yang baik. Washkuruli, dan hendaknya kalian bersyukur. Washkur lillah, hendaknya kalian bersyukur kepada Allah jika kalian benar-benar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di dalam Al-Quran diterangkan. Kemudian ayat yang berikutnya, ini perintah kepada mencakup keseluruhan. Yang tadi, yang pertama kepada Rasul, yang kedua kepada orang beriman. Kalau yang ketiga ini ada berkaitan dengan ya ayuhan nas, wahai manusia, kullu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah yang ada di bumi itu, yaitu makanan yang halal lagi baik. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 158. Jadi ayat ini memerintahkan agar kita makan setiap yang dimakan halalan thayyibah, halal lagi baik.
Jadi tidak hanya halal tapi baik. Maka dalam hal ini ketika ada makanan-makanan yang halal, itu ada koridor dan tuntunannya. Ada jenis makanan yang halal itu dari segi jenisnya seperti hewan-hewan, hewan binatang, baik pun itu yang di darat maupun yang di laut, itu ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Kalau jenis hewan, di antaranya adalah kita tahu bahwa hewan yang sering kita makan itu disembelih terlebih dahulu, ada juga yang di laut tanpa disembelih. Sedangkan yang disembelih itu perintah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan, "Innama haramallah", sesungguhnya apa yang telah diharamkan oleh kalian yaitu memakan bangkai khinzir, kemudian daging babi, kemudian darah, kemudian wa ma ukhira li ghairillah, kemudian hewan yang disembelih disebut selain nama Allah. Jadi ketika hewan yang halal itu disembelih, ketika disembelih tidak menyebut nama Allah atau disebut nama yang lain, maka itu hewan yang halal jadi haram. Jadi yang diharamkan oleh Allah memakan bangkai, harama maitatan, yaitu bangkai. Bangkai yang boleh dimakan itu hanya hewan ikan, sejenis ikan laut. Kemudian belalang, itu bangkai itu boleh dimakan, yang hidup di air, ikan seperti ikan asin, ikan yang dikeringkan dan lain sebagainya. Sementara bangkai yang hewan yang lainnya tanpa disembelih atas nama Allah, seperti hewan ternak kita itu menjadi bangkai, dia mati belum disembelih, bangkai itu haram untuk dimakan, kecuali dia sebelum dia mati cepat kita sembelih. Hewan yang diterkam ataupun diburu sebelum dia mati, dia bacakan bismillah untuk melepaskan hewan buruannya. Jadi ketika itulah penyembelihannya. Kalau kita dapat hewan buruan. Tapi kalau dia masih dapat kita pegang, dia masih hidup, cepat disembelih sebelum dia jadi bangkai. Kalau sudah jadi bangkai, jadi haramlah hewan tersebut. Ini jenis makanan-makanan yang dihalalkan di dalam Islam. Dan ada juga makanan hewan yang diharamkan. Di dalam hadis Rasulullah SAW itu dijabarkan berkaitan dengan ayat Al-Quran tadi, yaitu diantaranya adalah hewan yang bertaring. Ini dalam hadis disebutkan hewan yang bertaring, hewan yang menerkam, kukunya tajam, kemudian hewan yang makannya dengan cara menyambar, kemudian hidup di dua alam, kemudian hewan itu menjijikkan dan hewan itu buas. Ini dijabarkan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa setiap hewan yang demikian itu diharamkan untuk dimakan. Dan semua dituntun, ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Jadi mana yang buas, harimau, ya kan, singa, termasuk buaya, buas enggak itu Pak? Buas, buas. Sebagian mazhab itu mengharamkan buaya itu. Kenapa? Buas di samping itu hidup di dua alam dan lain sebagainya. Jadi jelas Allah berikan tuntunan melalui hadis Rasulullah sebagai penjabaran daripada ayat Al-Quran agar kita hati-hati dengan yang berkaitan dengan makanan tersebut. Ini yang pertama. Jadi kalau kita beli hewan di pasar, hati-hati jangan sampai kita beli ayam tanpa disembelih, tanpa disebutkan nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau tidak bismillah, Allahu Akbar, ini sanksi kita, makanan itu tidak halal. Ada yang berpendapat tanpa bismillah hewan itu tidak halal. Maka ketika itu kita membeli hewan tersebut, maka di rumah harus pastikan kita makan dengan membaca bismillah. Karena kita nggak tahu mereka tukang sembelih itu apakah dia muslim atau tidak, apakah dia baca bismillah atau tidak. Syukur-syukur dia baca bismillah. Itu untuk menyebabkan hewan tersebut bisa menjadi halal lagi baik. Yang kedua,
yaitu berkaitan dengan makanan, produk dan lain sebagainya. Karena di sini sangat penting makanan-makanan tersebut yang sudah dikemas juga demikian. Ada label halal, ada label MUI, ada labelnya jelas itu produk yang halal atau tidak. Maka ini sangat menentukan kalau kita ingin beli makanan-makanan, cari dulu label, setidak-tidaknya kita cari label halalnya dulu. Makanan-makanan yang ada di toko-toko ataupun di tempat makanan, jual makanan dan lain sebagainya, pastikan dulu halalnya. Kenapa? Jangan sampai makanan itu tercampur dengan hewan yang diharamkan seperti minyak babi, daging babi dan lain sebagainya. Jangan sampai kita memakan konsumsi sudah terbiasa makan yang demikian, ternyata itu termasuk bercampur dengan yang haram. Maka penting juga label MUI sekarang, Pak. Jadi kalau MUI itu nanti ditiadakan labelnya, kita ragu nanti apakah ia bisa mereka menilai ini halal atau tidak. Sementara MUI itu punya tanggung jawab di dunia dan di akhirat. Sangat besar tanggung jawabnya. Jadi sangat penting untuk label halal itu, Bapak Ibu. MUI itu dikategorikan sebagai ulil amri. Ulil amri itu yang pertama ulama, itu MUI itu. Yang kedua adalah umara, pemimpin. Kalau ulama ini tidak ada andil di dalam hal tersebut, kita ragu nanti apakah produk-produk yang dihalalkan itu terjamin halalnya atau tidak. Kenapa? Karena kita tidak tahu kompetensi mereka itu, kapasitas keilmuan agama mereka itu yang mengatur. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu ada makanan halal, minuman halal, tetapi yang menyebabkannya halal itu bukan karena jenisnya yang halal, bukan karena produknya yang halal. Yang menyebabkan haram tersebut dikarenakan bagaimana cara mendapatkannya. Kira-kira paham Pak Bu? Duit yang kita belikan itu hasil merampok. Memang yang dibeli itu nasi, ikan, halal semua. Tapi duit yang kita belikan, yang kita gunakan itu hasil maling, hasil merampok, hasil nipu, hasil korupsi, hasil curang, dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan makanan itu haram. Bukan hanya jenisnya saja, tetapi dikarenakan pendapatan hasil yang haram, maka makanan yang halal itu menjadi haram. Dikarenakan apa? Cara mendapatkannya itu dengan hasil yang haram. Paham kira-kira Pak Bu? Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan hal-hal makanan ataupun minuman yang haram ini, Allah sebutkan, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, apabila kalian mau datang ke masjid, pakailah pakaian yang bagus-bagus. Yang bagus Pak Bu. Jangan sudah lusuh-lusuh, yang sudah kriot-kriot, yang sudah kisut. Cari pakaian yang bagus kata Allah. Kalau kalian ingin masuk ke dalam masjid, makan dan minumlah, tapi janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai pada orang yang berlebih-lebihan. Kalaulah makanan itu halal, baik, kita dapatkan dengan cara yang baik, kemudian produknya yang baik, tetapi ketika kita makan berlebih-lebihan, minum berlebih-lebihan, ini juga menyebabkan dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ketika berlebih-lebihan sampai timbulnya mubazir, innal mubazzirina kan ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah temannya daripada syaitan. Akhirnya produk halal yang kita makan menjadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga katakan, "Ma min wi'ain abghadha ila Allah min batnin muli'a minal halal." Tidak ada suatu wadah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah perut. Perut kita ini yang penuh dengan makanan halal. Perut kita ini wadah tempat yang paling dibenci oleh Allah ketika perut itu diisi dengan sepenuh-penuhnya, yaitu dengan makanan halal. Maka oleh karena itu, makan, minum
yaitu barang yang halal lagi baik, didapatkan dengan cara yang halal lagi baik, kemudian makan dan minum tidak berlebih-lebihan, tidak mubazir, sehingga tuntunan Rasulullah itu kita jalankan dengan maksimal, sehingga kita tidak mubazir, sehingga kita tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, sehingga kita tidak terjerumus kepada hal yang dilarang ataupun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana cari makanan yang halal lagi baik agar konsumsi oleh tubuh kita, dikonsumsi oleh anak dan istri kita, agar ia menjadi darah daging yang halal lagi baik, tumbuh kembang dalam diri anak dan diri kita, agar kita hatinya tidak tertutup oleh maksiat dan dosa dikarenakan makanan haram. Di dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah sedang dalam perjalanan, ada seorang pemuda yang dalam perjalanan pakaiannya kusut, rambutnya acak-acakan, dia berharap kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kata Rasulullah, sementara yang dimakannya haram, yang diminumnya haram, yang dipakainya haram, bagaimana Allah akan kabulkan? Kata Rasulullah doanya tersebut. Hadis riwayat Muslim. Dalam satu riwayat yang lagi, dikarenakan sebabkan makanan yang haram ini, dalam satu riwayat Rasulullah bersama sahabat, dia melihat ada anaknya ini nakal, bandel dan nakal lah bahasanya seperti itu. Jadi Rasulullah melihat kenakalan anak ini, lalu ayahnya ditegur oleh Rasulullah, wahai fulan, apa yang kau beri makan kepada anakmu itu? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, seingat saya yang saya beri makan makanan yang baik-baik, yang halal semua ya Rasulullah. Kata Rasulullah, coba engkau ingat-ingat dulu. Coba engkau ingat-ingat dulu. Lalu sahabat itu mengingat-ingatnya lah. Diingat-ingatnya, ternyata ingat dia. Oh ya Rasulullah, dulu pernah saya mau masak, tetapi kehabisan kayu bakar, sehingga saya ambil kayu bakar tetangga saya, kemudian saya masak, lalu masakan tersebut saya beri kepada anak saya. Itulah seingat saya ya Rasulullah. Namun yang lainnya semuanya saya berikan makanan yang halal. Itu saja yang seingat saya. Apa kata Rasulullah? Itulah penyebabnya anakmu itu menjadi seperti itu. Maka sahabat pun lalu merasa sadar dia. Belum lagi makanan yang dimakan, hanya kayu bakar yang diambil dari tetangga. Yang dimakannya itu adalah masakan yang halal, tetapi efek kepada anaknya sudah berefek yang luar biasa. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk itu kita introspeksi diri. Kita sadar diri. Kalau ada itu terjadi dalam diri kita, dalam keluarga kita, perbanyak istighfar, doa, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah mumpung kita masih hidup ini, ya Allah halalkanlah semua makanan yang pernah saya makan, yang pernah kami berikan kepada anak dan istri kami ya Allah. Halalkan semua ya Allah. Kami bertaubat kepada Engkau ya Allah, agar nanti tidak berefek. Sebelum mati kita bertaubat dan kita doakan agar makanan yang sudah kita makan ini, apakah itu bercampur dengan halal ataupun makruh dan lain sebagainya, agar menjadi halal. Kita berdoa berharap kepada Allah agar tidak menjadi dosa dalam darah daging kita, dalam darah daging anak dan istri kita. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan santapan rohani Ramadan ini bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita sadar ke depan kita lebih hati-hati mengenai tentang produk makanan yang halal lagi baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Usikum nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.